saya pernah nyoba bandingin, saya ngepost foto penginapan sama foto orang jalan-jalan itu lebih banyak interestnya ke foto yang jalan-jalan, misalnya pemandangan, foto di kelingking gitu atau di rumah pohon itu lebih banyak yang interest sama foto itu ketimbang yang penginapan. Gul. Itu sebelah barat atau sebelah timur, Bli? Kalau di petanya itu di utara ya, dekat pelabuhan Sampalan. Dekat pelabuhan Sampalan. Iya. Berarti kalau dekat pelabuhan Sampalan lebih gampang ya, Bli, tamu ketemu The Box. Iya, lebih gampang. Cuma kalau pakai motor itu palingan 5 menitan itu. Oh, iya dekat-dekat ya berarti. Bisa snorkeling juga ya, Bli? Lebih bisa kalau dekat. ada ini operatornya bisa kok. Aksesnya lebih mudah berarti untuk kegiatan di snorkeling dan lain-lainnya juga gitu berarti ya, Bli? Kalau snorkeling itu biasanya di Toyopakeh dia lokasinya, karena lokasi snorkelingnya itu kan dekat Toyopakeh, jadi operatornya itu naruh bot di Toyopakeh dia. Soalnya kan lokasi snorkelingnya itu ada di biasanya sih di Mangrove, GT, Wall, Manta Point. Soalnya dia ke arah barat dia. Oh, oke. Di The Box menyediakan itu juga, Bli. Istilahnya paket promosi, memberikan snorkeling, akses snorkeling untuk kamu, atau tidak? Kalau kami itu biasanya nawarin snorkeling juga, tapi kalau snorkeling itu biasanya lebih mudah kalau tamu grup itu. Karena gini, biasanya kalau tamu grup itu kan dia nyarinya, kalau lokal Jakarta, Jawa itu biasanya dia kan nyarinya tour kan, bawa nyewa mobil dia. Jadi paginya dia snorkeling, siangnya dia tour gitu, langsung dia transportnya gitu kan, 1 hari dia disewa mobilnya gitu. Oh, oke. Itu pernah dicoba ya, Bli, di The Box? Sering sih kalau kami itu. Iya. Kalau Sari Garden di mana ya, Mbok? Dekat nggak sama The Box? Dekat Ketapang juga nggak, Mbok? Kenapa? Sari Garden di mana, Mbok, Nusa Penidanya? Sebelah barat. Jauh dari tempat Bli? Kalau bilang sebelum Pura Dalam Pet itu mungkin sekitar 1 menitan aja pakai motor. Iya. Kalau ke tempatnya Bli Dega itu jauh nggak, Bli? Daerahnya? Enggak sih. Dari Sari Garden ke sini kira-kira 10-13 menitan itulah. Kalau nggak macet. Oh iya. Oke Bli. Oke, mau tanya nih pertama sama Mbok Wahyu, gimana Mbok kondisi Sari Garden sekarang? Ada sih tamu, cuman kita ngambilnya bulanan, jadi tamunya udah setahunan lebih, ada 2 tamu. Jadi gitu sih. Kebanyakan tamu direknya. Oh, kebanyakan tamu direct. Sama karena dekat pura kan, jadi ada tamu-tamu direct yang sembahyang. Oke. Ada juga yang tamu yang udah lama, terus ada extend lagi nggak, Mbok? Ada, udah 1 tahun lebih dari awal corona. Oh iya, syukur ya Mbok ya, masih ada tamu di Sari Garden ya, Mbok. Kalau di The Box gimana, Bli, kondisinya? Kalau sekarang sementara kami gini, sebenarnya kami tutup sih sementara ini, soalnya kan masih PPKM. Kalau misalnya kami buka itu gini, operasionalnya itu nggak bisa ke cover, soalnya kan kita misalnya nih ada tamu cuma dalam 1 bulan itu cuma 1 misalnya atau 2 gitu, kan nggak bisa ke cover. Kalau sebelumnya, kalau bulan Juni itu lumayan rame kami, tapi tamu direct.
banyak dia yang rame itu biasanya tamu-tamu tur itu. Soalnya dia kan dari kemarin tuh pas sebelum PPKM itu kan yang dari Jakarta, pokoknya dari luar Bali itu masih bisa ke Bali kan. Terus selama bulan Juni itu kan persyaratannya itu nggak terlalu ketat, jadinya kalau bulan Juni itu kan kita itu keisi sekitar 70% lah keisi kami. Cuma yang cuma stay-nya itu nggak lama-lama, cuma sehari 2 hari gitu. Soalnya mereka itu ngambil turnya itu biasanya sih mereka ngambil 2 hari 1 malam. Jadi hari pertama mereka tur, terus nginep, terus tur sekalian check out gitu sih biasanya. Oke. Jadi waktunya 2 hari 1 malam gitu ya, Bli? Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Oke, Bli. Yang ditutup The Box House aja atau dua-duanya, Bli, sama Paradise juga? Rencananya sih mau tak tutup keduanya dulu, soalnya sampai tanggal 12, soalnya gini. Yang The Box House itu kan mau tak renovasi, tapi nunggu gini dulu, kalau ada tamu baru tak renovasi gitu. Sebelumnya udah pernah direnovasi, cuma kan dia nggak ada tamu, jadinya kan kembali dia gini kayak rumput, terus kan lembab juga kan karena nggak ada tamu gitu. Makanya tak biarin dulu. Kalau yang The Box Paradise ini kami di Kutapang di Pura kami itu lagi ada upacara besar. Jadi mau tak tutup dulu, soalnya keluarga kesini kan. Biar ada ini keluarga yang tinggalin di sini biar bisa kerawat gitu. Ya. Mungkin nanti tak info sama sama tim Bukit Vistanya mau tak tutup dulu sementara sampai tanggal 12-an atau 13-an Agustus itulah. Toh juga masih PPKM kan, jadinya nggak bisa maksimal gitu. Sekalian mau renovasi ya, Bli? Iya, sekalian mau tak renovasi biar kita ngelayanin tamunya itu nggak gini kalau masih ada yang kurang-kurang gitu kan. Kadang tamunya sih nggak banyak komplain, cuma kitanya aja yang gini was-was gitu kalau tamunya komplain gitu. Ya. Kira-kira mau bagian mana aja, Bli, yang mau direnovasi, Bli? Kalau yang The Box Paradise sih dikit sih, palingan mau tak cat temboknya lagi yang ini yang lembab yang ada sih, soalnya 2 kamar itu lembab tapi yang jarang keisi gitu. Mau tak cat aja sih, selebihnya gini masih normal-normal aja. Sama servis palingan shower kan biasanya sering mampet tuh karena diam lama gitu kan, jadi mampet. Palingan servis itu aja, selebihnya masih biasa sih, normal. Terus pernah coba ini nggak, Bli, mencoba menurunkan operasional cost-nya? Kayak kemarin kan waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman Nusa Penida juga dari Babar Kotek sama Bambu Bunalo, mereka itu nurunin kecepatan WiFi, jadi harganya nggak semahal yang dulu. Itu udah pernah dicoba nggak, Bli? Sama Kalau yang WiFi kita mentoknya di 30 Mbps. Udah sih, sebelumnya kan kita bayarnya 500 sekian, 550 lah pas normal. Sekarang kita cuma bayar 370, tapi udah 30 Mbps kok. Soalnya kalau diturunin takutnya gini lemot ya, soalnya kan belum belum stabil soalnya sinyal di Nusa Penida. Oke. Selain WiFi, apa yang paling berat, Bli, cost-nya? Sehingga kayak Bli bilang kalau nggak ada tamu yang nginap dalam jangka waktu lama itu nggak bisa nutupin cost gitu. Itu apa aja sih yang berat di The Box cost-nya? Kalau di The Box Paradise itu listriknya, Mbak. Soalnya kan kita
gini fasilitasnya kan ada kulkas kan, otomatis kalau diisi kan dihidupin kulkasnya, sama kita ada TV yang 40 inch, udah smart TV sama AC kan, lumayan kalau misalnya tamu itu misalnya dia stay misalnya nggak kemana-mana itu bisa 50.000 ininya satu harinya itu, kalau misalnya dia nggak jalan-jalan gitu. Kalau bule kan biasanya gitu, kalau misalnya dia stay 3 hari, dia palingan jalan-jalannya cuma 2 hari aja, terus sehari itu dia stay di penginapan gitu. Okay. Kalau dari Mbok Wahyu ada itu nggak Bu? Mbok apa namanya usaha-usaha untuk menurunkan kos di Sari Garden? Sama sih juga dari segi wifi-nya juga udah diturunin kecepatannya, dari sebelumnya 1,5 sekarang udah bayar 750. Cuma dari segi kolamnya kan nggak bisa diturunin untuk kosnya. Cuma memang dari tukang servis kolamnya ngasih diskon aja harganya, jadi nggak terlalu mahal per bulan. Cuma obat tetap sama. Kalau listrik juga udah ada penurunan, cuma 1,5 kayaknya sebulan. Air udah kita ngakalin dengan ngebor, jadi nggak pakai air pump. Itu aja sih. Oke. Berapa memangnya Mbok yang untuk diskon perawatan kolam itu? Sebelumnya kan 600.000 kalau normal, tapi obatnya dari kita sendiri. Setelah corona dikasih 300.000, obatnya tetap dari kita sendiri saya ngasih. Jadi cuma pakai jasa aja. Oke. Kalau di tempatnya beli berapaan beli? Mungkin bisa tanya-tanya nih sama Mbak Wahyu supaya bisa lebih hemat lagi kita nurunin kosnya. Kalau di perawatan kolam sih dari kami nggak begitu banyak, soalnya gini, ini kan yang rawat kolam itu keluarga sendiri, dan dulu dia emang dari dulu emang kerja di sini gitu. Jadi kalau misalnya dia bersihin kolam itu palingan 1 bulan itu 3 kali gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada tamu, kita nggak ngasih uang gitu. Kalau misalnya ada tamu, saya kasih 300 gitu. Misalnya dalam 1 bulan itu ada tamu, ambillah 30% atau 40%, saya kasih 300.000 gitu. Iya, sistemnya kayak kerjasama dengan Bukit Vista ya beli ya, kalau ada tamu baru kasih. Oke. Ya. Lalu kalau masuk ke Nusa Penida sekarang sulit nggak Mbok dan beli tamu untuk masuk ke Nusa Penida? Ada syarat-syarat tertentu nggak untuk berkunjung ke Nusa Penida? Mungkin dari Mbok Wahyu dulu. Kalau itu kurang tahu sih, belum pernah ke pelabuhan. Iya. Kalau dari beli Dega gimana? Ada informasi nggak? Kalau yang standarnya sih palingan vaksin ya, kartu vaksin itu. Kalau sebelumnya sih, kalau di bulan Juni itu tamunya sih nggak diperiksa apa-apa, cuma beli tiket biasa gitu, nggak ada diperiksa apa-apa. Kalau sekarang sih nggak tahu ya, apa mungkin kartu vaksin kayaknya nggak diperiksa juga setelah PPKM level ini. Kalau PPKM darurat itu baru ditanya vaksin, terus ada juga secara acak gitu. Kalau dari Kelungkung itu nggak ada pemeriksaan sih. Kalau di Sanur nggak tahu ya, belum tahu nih, soalnya belum update. Oke, siap Debli. Oke, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih dari Kevin yang mungkin ngerti tentang kondisi Nusa Penida dan apa yang terjadi di Nusa Penida, syarat-syarat berkunjung di sana, terus tren pasar lah untuk Nusa Penida. Boleh sharing nggak, Kevin? Sama-sama. Sore Bu. Jadi untuk dari kami ya, karena kami juga mengurus beberapa daerah gitu kan. Nusa Penida emang ini ya, maksudnya jumlah bookingnya termasuk yang lagi susah gitu, lagi dikit sekali yang buat booking. Mungkin karena ini Nusa Penida itu
buat dikunjungin harus lewat antara kapal atau enggak ya transit gitu dari Bali, naik pesawat lagi. Nah, dari yang aku juga baca-baca berita sama PPKM itu pelabuhan itu emang lagi dibatasin lah jumlah pelayarannya, jadi biasanya lebih sering kan bolak-balik gitu kapalnya, tapi belakang ini lagi dibatasi juga. Nah, jadi emang demand-nya lagi dikit banget sih sekarang buat Nusa Penida, dan dari kami juga lagi usaha lah buat naikin Sini Deka. Sini. Jadi kami lagi terus promosi lebih banyak Nusa Yang Penida. darah yang dulu ya. Kayak di Facebook itu kami lagi promosi soal yaitu yang properti Nusa Penida. Jadi emang untuk sekarang emang lagi agak susah ya. Mungkin dari Michael juga kebetulan Michael ini juga bisnis juga yang lebih mengurus di Nusa Penida. Kalau ingin mendapatkan ya sebenarnya itu sih bener sih. Kayak kan kalau misal di Nusa Penida itu setahu saya itu jarang banget yang mau long term. Karena ya Nusa Penida itu kan istilahnya jauh dari Bali, jauh dari kota utama di Pulau Bali. Biasanya cuma 3 hari yang kalau dari saya lihat sih begitu. Terus sekarang di PPKM ini ya emang menurut saya juga benar tadi kata Kevin emang susah karena saya pernah ke Bali, saya juga pernah ke Nusa Penida dan saya itu pulang pergi gitu loh. Jadi kayak setahu saya itu kalau yang menginap itu kayak nggak terlalu baik, tapi mereka yang menikmati pantainya masih mau foto-foto lagi. Jadi, kalau misalnya PPKM ini mungkin menurut saya sih emang kondisinya agak ya bisa bilang susah lah pasti. Karena ya tadi seperti pas kondisi ya udah ada yang pulang pergi ya, yang menginap kayak misal 50-50, tapi sekarang kayak orang-orang kayak mau lebih cari aman, mungkin mereka lebih pulang gitu. Jadi itu sih. Mungkin aku mau tambahin lagi ya. Jadi untuk properti yang kami miliki itu sekarang lagi strateginya itu agak kayak incer long term gitu kan. Long term, jadi sediain tempat kerja, jadi tujuannya itu bukan buat liburan lagi, tujuannya itu buat kerja gitu, dimodifikasi propertinya gitu. Tapi buat Nusa Penida mungkin tujuan orang-orang datang itu biasanya bukan buat kerja, kan biasanya buat liburan. Ambil ayam lagi. Seperti tadi kata beli juga kayak tour gitu kan, jadi hitungnya cuma sehari 2 hari gitu doang, jadi buat berkunjung aja. Karena lagi PPKM kondisi lagi nggak memungkinkan lah buat liburan gitu, jadi memang agak susah ya buat Nusa Penida pun buat long term memang susah juga sih. Jadi ya gitu agak susah banget lah buat Nusa Penida sekarang gitu. Dari aku tambahin. Terima kasih Kevin dan Mikael. Sebelum mau tanya lebih lanjut, dari Gidega ada tanggapan nggak Bli? Atau pertanyaan untuk Kevin dan Mikael? Kalau mungkin ini sih sharing aja sih saya. Ya, Bli. Kalau di bulan Juni itu saya itu ada tamu itu karena tur lokal itu mereka yang ngasih tamu, itu dah mereka bikin web atau bikin ads di Instagram kayaknya. Soalnya mereka itu lumayan loh, tiap hari itu ada aja terus mereka tamu. Tiap hari itu mereka ngasih tamu terus. Paling dikit lah dua kamar itu keisi terus satu hari itu. Soalnya mereka kan gini, misalnya mereka bikin tour satu mobil itu kan minimal lah isi 4 gitu kan, jadinya kita dapat 2 kamar gitu. Soalnya mereka kan kalau grup gitu kan jadinya kalau sewa mobil itu jadi lebih murah karena sewa mobilnya harganya kan tetap. Mungkin mereka nggak ngambil di turnya, mereka dapat di di speedboat misalnya. Mereka dapat 30.000
per orang. Jadinya kalau 4 orang itu kan lumayan 120, walaupun mereka nggak dapat di tour kan, tapi mereka nggak ngehandle, maksudnya nggak ngetur, jadi mereka nyari supir gitu loh. Jadinya mereka nggak kerja gitu, cuma ngatur aja gitu. Kayaknya mereka sih kebanyakan di ads di Instagram atau bikin web gitu kayaknya. Soalnya lumayan rame, mereka setiap hari ada aja mobil 3 gitu, 4 gitu. Gitu sih pengalaman di bulan Juni itu. Oke. Jadi kayak paket ada bonusnya gitu ya, beli bonus sewa mobil gitu dengan harga terjangkau. Iya, mereka tuh ngasih misalnya nih mereka buat promo tour barat gitu misalnya. Jadi mereka itu langsung sopirnya itu langsung jadi guide gitu. Jadi mereka tamunya itu jadinya langsung diantar sama guide-nya. Terus si sopirnya itu dapatnya dari tip dia, walaupun dia nggak dapat di tour. Sopirnya dapat dari tip, biasanya sih lumayan, mereka dapat tipnya 200.000, 150 gitu sih dapatnya. Jadinya semuanya jadinya dapat dia. Yang ngatur, yang ngasih tamu itu dia dapat di speedboat, terus tiang dapat di kamar, terus sopirnya dapat di tip gitu sih biasanya. Ya, menarik sih itu, Li. Kalau misalnya sopirnya nggak dapat tip, dapatnya di gini biasanya juga di kalau tamunya swing dapat 50.000 per orang mereka. Terus kalau misalnya nggak swing, di restoran mereka dapat kan. Kalau ngajak tamu ke restoran itu biasanya dikasih dikasih tip lah sama restorannya gitu sih biasanya. Iya. Berarti dikombinasikan gitu ya, beli kayak paket tour, terus udah termasuk ada tip-tip untuk supir, untuk pemilik penginapan, dan juga yang mengatur perjalanannya. Gitu ya, beli yang terjadi. Oh, beli pernah ikutan juga ya sama. Iya, gini, mereka itu kan teman kan, maksudnya di wilayah desa sini. Jadinya dia itu cuma ngubungin saya, besok ada tamu gitu. Besok misalnya dua kamar gitu. Kan otomatis kan dijemput sama supirnya, terus ke sini, terus diatur gitu. Sebenarnya lebih enak gini sih, mereka tamunya tour sih, soalnya kan hitunglah dari misalnya speedboatnya, ambillah Idola Express, turunnya di sini sekitar jam 9 kan, terus kalau tamunya nggak check-in dulu berarti tour, pulangnya sekitar jam 5 atau jam 6 gitu. Jadinya kan ongkos listriknya jadi berkurang kan, kalau beda sama tamu yang stay gitu. Atau mereka mau check-in dulu juga nggak apa-apa gitu. Palingan check-innya cuma naruh barang aja, terus habis itu tour mereka kan sampai malam gitu, jam 6 atau jam 6:30 gitu. Terus besoknya kan dia malamnya nginep kan, besoknya berangkat dah lagi sekitar jam 9 gitu. Selesai dah urusan di penginapan gitu. Makanya kos untuk listriknya lumayan berkurang gitu. Ya. Ketimbang kalau tamunya sewa motor itu lebih lebih kos untuk listrik dan untuk bersih-bersihnya itu lebih mahal. Soalnya mereka misalnya ambillah biasanya pagi datang kan, kalau check-in, kalau dia pakai motor kan lama dulu di penginapan gitu, ngapain gitu, soalnya kan mereka yang ngatur sendiri, tamunya ngatur sendiri kan. Nah terus jalan-jalan lah mereka, balik jam 5, besoknya kan mereka ngatur sendiri lagi mau jalan jam berapa, terus baliknya jam berapa kan. Misalnya mereka ngejar waktu yang boat yang jam 4:30 kan, palingan mereka balik jam 3
stay dah lagi di penginapan karena bootnya kan dekat di sini kan. Stay sekitar 2 jaman gitu kan, lumayan kan mereka misalnya hidupin AC gitu kan, lumayan jadi kosnya gitu. Tapi nggak masalah sih seperti itu, cuma jadi gini, kita kalau tamu stay gitu kan kita juga harus jaga, terus menuhi kebutuhan, misalnya mereka mau apa gitu kan, jadinya waktu untuk kita jaga tamu itu lebih panjang ketimbang kalau tamu tour itu kan kita palingan repotnya itu pagi pas ngasih breakfast sama malam misalnya mereka butuh sesuatu gitu. Gitu sih. Oke, Bli. Terima kasih, Bli, sharing-sharing pengalamannya. Ada tanggapan nggak dari Kevin dulu mungkin? Makasih ya Bli untuk ini ceritanya. Jadi buat tour ini mungkin ini juga bisa jadi ini ya inisiatif dari tim bisnis BV ya untuk bisa bikin. Ini juga lagi ada omongan sih untuk bisa bikin kayak paket gini. Jadi satu tadi yang seperti Ibu bilang tadi turunin biaya listrik karena nggak stay seharian gitu kan. Terus juga untuk bisa lebih menarik juga, jadi kami juga bukan ngatur penginapan aja tapi juga perjalanannya itu tour gitu. Mungkin kasih Beli atas ininya ceritanya, jadi juga mengkonfirmasi lah ya kalau itu bisa gitu. Dari aku itu aja tanggapannya. Ya, Bli. Oke, terima kasih Kevin. Kalau dari Mikael? Ya, jadi benar ya Kevin. Jadi sebenarnya waktu kita diskusi sempat tim dari UK Vista bisnis aja sempat diskusi kira-kira mau gimana. Tapi bilang pertama-tama ada idenya itu mungkin bisa gabung sama orang-orang tour. Cuman kayak pikir mungkin agak susah. Kalau misalnya bukan agak susah. Kayak bingung lah, maksudnya bisa nggak sih kalau gabung sama orang tour, maksudnya ada suksesnya gitu nggak? Tapi dari ceritanya Beli makanya makasih banget, kami dapat insight kayak ternyata itu bisa dilakukan, apalagi di Nusa Penida karena emang orang-orang di Nusa Penida itu rata-rata tour gitu kan, kalau yang mereka menginap gitu sih. Jadi ya itu cukup memberikan insight sangat baik lah buat kami. Jadi mungkin kami bisa ini mendiskusikan lagi dengan tim kami bahwa sebenarnya ada yang bisa loh, kayak ini tuh bisa jalan seperti itu. Ya benar. Makasih Pak. Ya makasih Mikael, bener banget. Memang Nusa Penida itu lebih ke tamu yang suka jalan-jalan sebenarnya. Jadi tipe-tipe pasar tamu yang suka jalan-jalan gini mungkin bisa dilihat sih memang peluangnya, apa yang mereka suka, mereka mau ngapain sih di Nusa Penida. Kayak misalnya ya mereka suka jalan-jalan, gimana caranya supaya mereka datang ke Nusa Penida tapi nggak balik lagi ke Bali, tapi gimana caranya supaya mereka juga stay lah gitu di Nusa Penida gitu. Kalau dari Bli Dega yang Bli ceritain itu organisasi apa Bli, atau sebuah instansi apa Bli turnya? Kalau itu sih cuma dari ini sih teman gitu, dia itu perseorangan. Tapi yang saya tahu itu dia itu kebanyakan di ini sih mainnya di Instagram Ads, sama mungkin nih mereka buat web gitu sih. Mungkin kalau saya lihat sih kayaknya sih Instagram Ads. Soalnya saya dari bulan Januari sih sebenarnya juga nerapin Instagram Ads. Cuma baru banyak yang respon itu di bulan kira-kira Maret sampai bulan Juni itu. Kalau bulan Juni itu emang Mei sama Juni itu emang banyak banget yang respon. Cuma kendalanya di gini, kan banyak saya targetin kan yang di Jakarta kan. Cuma kendalanya itu yang transport dari Jakarta ke Balinya yang saya kendala, makanya banyak yang banyak yang mikir-mikir karena saya kan nggak punya link yang transport dari
Jawa ke Bali gitu. Makanya lagi mikir mereka dalam kalau Instagram Ads itu yang saya pakai itu misalnya 100.000 untuk 2 hari itu lumayan banyak banget responnya. Kira-kira 1 hari itu bisa sampai 25 orang yang ngechat itu nge-DM. Kalau misalnya pakai yang lebih besar itu mungkin lebih banyak sih responnya. Tapi yang 100.000 untuk 4 hari itu juga lumayan sih. Kira-kira 1 hari itu bisa 5, 6 gitu orang yang respon, nanyain. Dan yang deal itu juga lumayan banyak soalnya. Oke, Bli. Berarti orang-orang yang dari Jakarta itu banyak yang respon, cuman masalahnya di harga ongkosnya mereka ke Bali gitu ya, Bli? Iya, soalnya kan kalau saya ngontak ada sih kontak yang agensi-agensi pesawat itu, cuma saya nggak berani soalnya kan fluktuatif juga sih harga kalau pesawat itu ya. Iya, makanya nggak bisa pastiin. Kalau misalnya saya ambil gini travel itu, kalau travel itu biasanya kan ada minimalnya berapa orang gitu kan. Sedangkan yang tamu itu kan biasanya paling banyak itu 6 orang gitu, 8 orang. Dan yang paling sering itu biasanya couple 2 orang, 4 orang itu yang paling sering yang nanyain gitu. Jadinya kan susah jadinya, kecuali mereka kalau yang mau honeymoon gitu, kalau baru mereka atau keluarga gitu baru mereka berani gini. Maksudnya beli tiket pesawat gitu. Kalau misalnya yang remaja-remaja itu kan dia masih mikir, kecuali dia memang udah kerja terus mau pengen liburan gitu, baru mereka gini ke pesawat gitu. Iya. Nggak cuma ongkos juga sih Bli, apalagi kalau PPKM gini harus tes PCR dulu, dan itu kalau tes PCR di pesawat mahal banget, 900.000 Bli, hampir 1 juta. Dipertimbangkan banget memang. Kalau sebelum PPKM kan gini persyaratannya itu masih mudah. Soalnya dari tamu itu cuma bilang antigen aja kayaknya, antigen swab gitu ya dia bilang itu. Makanya mereka sebelum PPKM itu lumayan lah mereka itu kesini. Terus pas PPKM itu langsung gleb gitu, langsung hilang langsung. Mereka langsung balik Bli ke tempat asal atau mau extend stay mereka di Bali atau di Nusa Penida? Langsung balik mereka. Dan gini kan jelek hilang itu karena gini juga nggak ada respon langsung gitu, soalnya kan PPKM gitu, mau ke sini juga nggak bisa gitu kan. Iya. Bener juga ya Bu ya. Oke, Mbak Wahyu masih di situ, Mbak? Cuman ada kelihatan kipas nih. Oke. Yaitu dari saya, Bi. Kalau dari Kevin sama Mikael ada tanggapan lagi sebelum lanjut? Ini sih, mungkin aku cuma mau nanya doang mastiin di Nusa Penida itu. Karena di Nusa Penida waktu itu kan juga kerjaannya cuman kayak datang terus itu bukan tur sih, kayak di guide gitu, kayak naik mobil kayak sampai ke atas, foto-foto, lihat pemandangan banyak banget. Terus itu jalan ke pantai juga cuman sejam gitu. Cuman ini doang sih pengen mastiin, biasa kalau orang yang tur-tur gitu kayak nginep-nginep gitu, mereka tuh biasa kayak main attraction-nya itu di mana selain di pantai sama dilihat view foto-foto itu, kira-kira ada lagi? Itu sih Beli pengen mastiin aja. Silakan Beli Dika. Selain pantai sama foto-foto di tempat view-view yang bagus, biasanya tamu-tamu itu kemana Beli kalau di Nusa Penida? Kalau bule sih dia gini, yang sudah lewat itu biasanya dia memang fokus ke pantai.
Sama kalau malamnya itu ke bar kan, sering ada party gitu. Cuma kalau lokal itu mereka, kalau lokal Jawa dan sekitarnya itu mereka emang fokus ke gini, ke pantai, sama emang fokus foto-foto gitu, sama lihat pemandangan gitu. Jarang yang nyari gini nyari ke bar gitu, jarang. Kalau misalnya lokal Bali, mereka kebanyakan gini, sembahyang terus jalan-jalan gitu. Emang kalau di sini itu seringnya sih tur ke pantai gitu dan foto-foto sih mereka kalau lokal itu lebih ke memenuhi feed Instagram sih sebenarnya mereka kalau lokal. Ya, biar bagus Instagramnya gitu ya, Bli. Itu lokal doang gitu. apa juga Asia, Bli? Iya. Kayak mungkin Asia yang lain. Kalau selama corona ini sih lokal aja. Kalau kalau Asia misalnya Cina, Jepang dan sebagainya itu mereka biasanya sih gini. Langsung kayak Sea Walker gitu, banana boat gitu sih biasanya, tapi di Lembongan biasanya itu. Kalau tamu-tamu Cina itu, kalau di Nusa Penida itu kebanyakan yang kalau dari turis itu bule-bule gini, Australia, Jerman, Itali, Spanyol gitu sih kalau bule-bule. Oke. Makasih Bli untuk insight dan wawasannya untuk Bukit Vista tentang perilaku tamu. Ada tanggapan nih Kyle untuk jawabannya dari Bli Dega? Ini ya, makasih Bli buat informasi buat ini. Soalnya kalau misalnya dari kami kan kayak kami ngurus lumayan cukup banyak properti di Nusa Penida. Kayak kalau dulu saya kan ngurus ini sebenarnya masih ngurus, cuman kayak bingung gitu, selain atraksi di pantai selain pantai sama pemandangan itu apalagi yang bisa memperima. Dan tadi dibilang kayak ada tempat sembayang buat orang lokal Bali, ada bar, jadi itu bisa jadi pertimbangan sih. Makasih buat informasi. Ya, selanjutnya terima kasih Mikael untuk pertanyaannya dan juga terima kasih Bli Dega. Wahyunya masih belum muncul. Oke deh. Mungkin aku mau tanya-tanya Bli tentang beberapa programnya Bukit Vista. Sebelum itu, aku mau bilang dulu nih ke tim bisnis Bukit Vista. Kan ini Bli Dega bilang mau tutup yang The Box untuk sampai 12 sampai 13 Agustus. Jadi nanti bisa didiskusikan lagi sama Bli Dega ya. Oke. Ini Bli, tim Bukit Vista pernah datang ke The Box nggak Bli untuk melakukan inspeksi properti, The Box, kayak kualitas properti gitu? Kalau selama corona sih belum pernah properti gitu. Pernah pas bulan apa itu, awal-awal tahun kayaknya itu. Oke. Nah, menurut Bli kegiatan inspeksi ke The Box seperti ini mungkin di pas masa normal itu menurut Bli program yang bagus untuk properti nggak Bli? Bermanfaat untuk properti nggak? Pendapat Bli gimana? Kalau inspeksi gitu sih tentunya bermanfaat. Tapi gini kalau cuma inspeksi gitu kan cuma banyak sebenarnya yang kami jadi kendala, misalnya untuk kebersihan gini gagang tower itu ya. Soalnya kan kalau kena sabun terus nempel itu susah banget dihilangin, padahal kami bersihinnya setiap hari, udah pakai odol setiap hari itu kami bersihin, cuma susah banget hilangnya, jadinya kita butuh
tenaga ekstra untuk membersihkan gininya itu apa namanya bekas-bekas sabun itu, jadinya kita itu sering was-was kalau tamunya komplain karena itu, soalnya kan kita udah tiap hari bersihin tapi masih ada aja yang gini nempel-nempel gitu kan. Kalau ada solusi dari Bukit Vista sih bagus banget sebenarnya gitu. Iya. Masih banyak sebenarnya yang kami kendalain kalau masalah kebersihan. Soalnya kami nggak enak juga kalau apa namanya tamu komplain karena kebersihan itu, emang kita kerjanya 2 kali jadinya, padahal kita udah apa namanya kerja maksimal gitu. Iya. Boleh beli nanti kami catat dulu ya. Aku sama Asa ini dari community yang bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi ini. Nanti dicatat dulu, terus dicari tahu apa sih teknisnya, mungkin cara-caranya untuk supaya nggak bersih semaksimal tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Terus mau tanya lagi Bli, kan ini ada karena PPKM sampai Agustus nanti kan itu masih PPKM. Menurut Bli, inspeksi dilakukan online kayak video call, misalnya nih aku video call di Dega. Bli, video call hari ini boleh nggak Bli online inspection? Boleh tunjukin nggak kamar mandinya, apa aja yang kurang, bagaimana AC-nya? Menurut Bli, kegiatan inspeksi dilakukan secara online itu gimana Bli? Kalau namanya juga online ya pasti banyak kendalanya karena kita nggak tatap muka langsung. Biasanya sih dari kualitas gambar sih, kalau kita ngasih lihat kan bingung kan kalau misalnya kualitas gambarnya kurang bagus, yang mananya kalau apa namanya yang bermasalah itu kan, kalau misalnya biasanya kalau noda itu kan dia spot-spot kecil kan, jadi susah di apa namanya, kadang kita susah mendeskripsikan apa yang kita lihat gitu loh. Itu sih biasanya kalau gininya kendalanya. Oke Bli. Jadi kurang akurat gitu ya Bli? Kurang akurat karena video call. Oke. Boleh minta penilaian dari Bli. Menurut Bli untuk program ini, baik inspeksi secara online ataupun nanti offline, ini kan kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kalau PPKM nggak apa-apa lah dulu online inspection. Nanti kalau udah normal kembali, nanti tim Bukit Vista datang ke properti untuk on-site inspection. Nah, kalau dari Bli Dega, nilai berapa yang dikasih untuk program ini Bli? Apakah perlu tetap dilanjutkan atau ya gimana? Angka 1 itu tidak bagus, yang kelima itu yang paling bagus ya. Kalau ada program inspection sih saya milihnya gini, nilai bagus gitu. Soalnya kan itu bermanfaat bagi ini owner juga sama properti juga. Iya, siap Bli. Terima kasih Bli untuk ini penilaiannya. Nanti yang sampaikan ke tim untuk inspeksinya ini, dan juga nanti follow up ya nanti sama Bli. Gimana Bli renovasinya? Apa yang kira-kira yang masih jadi kendala supaya kita bisa diskusi lagi untuk inilah, untuk bantu Bli renovasi juga. Oke, untuk selanjutnya untuk bulan April sampai Juni kemarin ada tamu nggak Bli di Dega di The Box? Apakah memuaskan hunian tamu di The Box selama bulan April sampai Juni? Masih ini Bli, masih di mute, tidak kedengaran suaranya. Oh ya, sorry. Iya. Kalau ininya apa namanya? Kalau mulai soalnya gini soalnya pas mau rame lagi ada kebijakan soalnya gitu. Jadi naik turun dia. Yang paling kerasa rame itu sih dari bulan Mei sama Juni itu. Kira-kira keisi lah dari 60% itu keisi, cuma kan kita nurunin harga kan, jadinya cost
pemasukannya itu nggak begitu banyak jadinya. Dari dulu yang kita jual itu 500 sekian itu kan jeblok banget kan, sekarang jadi 250 itu udah dapat breakfast kemarin. Wah, oke. Tapi itu pas bulan Mei sama pokoknya sebelum Mei itu sebelum Juni itu kita ngadain promo itu emang apa namanya murah banget supaya gini, supaya jadi kalau misalnya ada tamu ke sini kan dia bisa kemungkinan dia ngasih tahu temannya, terus dia buat Instagram story kan gitu. Jadinya harapan Tiang itu menarik orang lain untuk apa namanya untuk melihat properti kami kan. Kita tujuannya itu untuk promosi yang murah banget itu. Terus baru ke apa namanya kerasa manfaatnya itu di bulan Mei sama Juni. Soalnya keisi terus itu pas Mei sama Juni itu. Cuma kendalanya itu dah pas mau rame ada lagi pembatasan gitu. Jadinya mereka apa namanya mikir-mikir lagi ke Nusa Penidanya gitu. Ya. Berarti bagus terus sih. apa namanya baru mau tak naikin gininya apa namanya harganya itu. Jadi kan pas Juni itu kita udah banyak banget nih ngisi tamu. Terus mau tak naikin jadi 300.000 itu. Responnya masih positif sih sama gininya, tamu-tamu lokalnya itu masih positif respon. Bahkan udah ada yang DP gitu mau datang bulan Agustus itu. Tapi malah PPKM kan jadinya mereka ngurungin niatnya, tapi udah DP. Tapi tak bilangin gini apa namanya booking aja dulu dari sekarang, nanti tanggalnya bisa fleksibel gitu. Terus mereka mau beli? Banyak sih yang mau kayak gitu, cuma karena PPKM ini kan mereka gini belum ada yang ngechat tapi udah DP gitu. Oke, siap. Mungkin masukan untuk tim bisnis Bukit Vista ya sama pemasaran. Aku ini sih terinspirasi dari caranya Blidega ya. Waktu bulan April itu kayak promosi tentang harga terbaru. Lalu bulan 5, bulan Juninya baru muncak ya beli tamunya, kayak mulai ramai kembali gitu ya. Nah, iya soalnya ada yang nginep sampai 3 kali gitu, dia ngajak temennya, ngajak keluarganya gitu, tapi itu yang lokal Bali gitu. Pas dia itu nginepnya misalnya dari bulan Desember pernah nginep kan, terus bulan Februari kesini dia lagi ngajak temennya. Terus kesini dia bulan Mei lagi ngajak keluarganya gitu. Terus itu baru satu tamu, ada lagi tamu yang lain ngajakin temannya, ngajakin keluarganya kesini. Jadinya kan berlanjut ya terus gitu. Oke, boleh. Ya. Jadi mungkin nanti masukan untuk Bukit Vista lah ya, untuk kita. Ini kan Blidega mau tutup sementara. Itu jangan tetap diam lah gitu ya beli promosinya. Promosinya harus tetap dilakukan. Jadi supaya nanti pas tiba-tiba buka, orang-orang tamu-tamu udah pada tahu nih The Box kayak gitu, udah pada tahu The Box seperti apa dan di Nusa Penida seperti apa sekarang kunjungannya. Gitu mungkin untuk Bukit Vista khususnya untuk Kevin dan Mikael ya. Kalau sekarang sih gini sih Mbak, apa namanya? Kalau sekarang itu saya strateginya masih gini aja. Ya, Bli? Apa namanya? Posting aja, misalnya foto-foto yang ada di dokumentasi kami itu kami posting. Orang-orang jalan-jalan itu pokoknya di wisata-wisata itu kami posting aja dulu. Tapi nggak ngejalanin Instagram Ads dulu, soalnya kan masih PPKM. Kalau misalnya sekarang dijalanin Instagram Ads-nya, kayaknya gini cost-nya itu kita nggak bisa nutupin, soalnya masih PPKM kan masih lama, ini nggak tahu diperpanjang apa enggak. Kalau misalnya udah mau dilonggarin, baru kami jalanin Instagram Ads-nya lagi gitu. Biar
soalnya tamunya itu kebiasaan gini Mbak, lebih sering sih misalnya dia booking hari ini untuk minggu depan gitu sih biasanya 3 hari ke depan gitu biasanya. Jadi kalau misalnya kita jalanin sekarang yang masih 2 minggu lagi PPKM itu kayaknya kurang efektif deh gitu. Soalnya 2 minggu ke depan itu kita belum tahu soalnya peraturannya kayak gimana. Oke. Jadi promosinya posting fotonya di Facebook gitu ya beli dulu, nggak usah di Instagram dulu atau di mana? Kalau saya sih kebanyakan di Instagram, soalnya kalau lokal itu biasanya megang Instagram. Kalau usia remaja gitu sampai 35 tahun itu masih stay di Instagram mereka, kecuali kalau yang umur 40 ke atas itu mereka mainnya Facebook gitu. Itu biasanya tak targetin yang untuk keluarga aja. Oke, siap nih. Sampai di sini ada tanggapan dari Kevin dan Mikael untuk masukan dari Blidega. Kalau dari aku setuju dengan strateginya dengan pakai yang berbayar dulu. Buat sekarang masih pakai pakai yang gratis aja promosinya. Jadi ngincar keluarga itu juga menurutku emang sekarang menurutku secara umum untuk selama corona ini emang targeting keluarga itu paling aman emang. Target keluarga dan ini work from home ya, yang mau kerja dari Bali gitu. Ini emang untuk strategi itu udah balik. Oke, sudah ya. Oke, gimana Bli tadi? Maaf tadi tiba-tiba keluar karena ngeklik sesuatu. Ini untuk nilainya untuk hunian tamu dari Bukit Vista apa tamu direct dari kami? Dari Bukit Vista Bli untuk The Box. Kalau Bukit Vista ya, berapa gini rentang ininya? Dari bulan April sampai bulan Juni. Untuk rentang penilaiannya dari 1 sampai? Dari 1 sampai 5. 1 nggak memuaskan lah sama sekali. 4, 5 puas, terus 5 yang paling memuaskan. Ya nggak apa-apa Bli, cerita-cerita aja supaya kita bisa memperbaiki. Kalau tingkat hunian sih saya pilih 1 soalnya paling kalau Bukit Vista itu di bulan Februari ada 2 tamu. Terus soalnya kan ada bulan yang emang nggak keisi, terus ada cuma isi 1 malam gitu, cuma gitu aja sih. Soalnya lebih banyak keisi tamu direct dari tour itu. Dari tour itu ya Bli. Terus untuk masukan untuk meningkatkan hunian tamunya, tadi kan Bli udah kasih masukan juga gimana kalau direncanakan nih sama yang bisa digabungkan, dikombinasikan sama tur perjalanan. Nah selain saran itu ada saran lain lagi Bli atau cukup itu saja? Palingan gitu aja sih. Coba emang kalau Bukit Vista itu pakai ads-nya itu di Google apa di mana ya? Kita pakai ads-nya di Facebook, di Instagram, di mana lagi Kevin mungkin bisa sharing ke Blidega atau Mikael? Ya, jadi kalau untuk partner gitu promosi itu di Facebook sama Instagram. Kalau di Google itu lebih ke promosi buat Bukit Vista sendiri sih gitu. Promosi ke untuk menarik partner lagi gitu. Tapi kalau buat promosi itu ya Facebook Ads, Instagram Ads. Oke. Kalau di OTA gitu promosi juga nggak, Kevin? Kayak Booking.com, Airbnb, ada nggak yang dilakukan sama Bukit Vista di OTA atau cuman di media sosial saja? Kalau di OTA gitu kayak Airbnb, Booking.com itu mungkin promosinya itu lebih ke gimana caranya kita bisa bikin supaya punya kita itu muncul di paling atas gitu. Jadi memanfaatkan ini search engine. Jadi kita coba cari kata-kata yang pas di judul atau di deskripsi supaya kalau tamu nyari langsung pas ketemu kita punya gitu.
Mungkin untuk promosi kayak gitu sih, karena emang kayak mereka gak ada ads gitu yang berbayar sih, setahu aku gitu. Oke. Kalau dari Nika? Mau tambahin. Ya, saya mau nambah yang Airbnb sama kita lagi nyoba ini, kayak nyoba istilahnya kayak nyoba ngatur harga juga. Jadi kayak kita diskusi juga sama partner kayak karena ada yang udah mencoba satu villa dan bisa dibilang cukup berhasil, dia itu kayak listingnya langsung naik gara-gara harganya diatur gitu. Jadi itu juga sedang dicoba sih, pakai OTA gitu. Oke. Berarti ada teknik-teknik tertentu ya supaya properti partner itu bisa muncul ke atas di OTA, Booking.com ataupun Airbnb itu ada teknik tersendiri gitu ya, Mikael, Kevin? Iya, tapi itu masih di research sih, karena itu masih istilahnya masih kayak terobosan, masih percobaan baru 1-2 properti gitu. Oke. Itu Bli mungkin jawaban dari Bukit Vista selama ini melakukan promosi di media sosial Instagram lalu di Facebook dan sedang dicoba terobosan-terobosannya di OTA, Booking.com sama Airbnb. Gimana caranya supaya properti di Dega misalnya itu bisa muncul di atas ketika tamu nyari penginapan yang ada apanya, mungkin air panasnya, kolamnya itu bisa kayak muncul. Itu masih dicari tahu sih apa yang membuat nama properti kita itu bisa muncul paling atas gitu, Bli. Ada tanggapan Bli untuk ini atau gimana? Kalau menurut saya sih, kalau yang udah ini ya, yang lewat itu di situasi sulit itu, yang efektif itu malah gini Mbak, malah yang nawarin tour itu yang lebih efektif, soalnya mereka tamu yang udah lewat sih, yang mereka itu emang tujuan ke Nusa Penida itu emang untuk jalan-jalan kan emang. Saya pernah nyoba bandingin, saya ngepost foto penginapan sama foto orang jalan-jalan itu lebih banyak interestnya ke foto yang jalan-jalan, misalnya pemandangan, foto di kelingking gitu atau di rumah pohon, itu lebih banyak yang interest sama foto itu ketimbang yang penginapan. Makanya foto yang saya buat promosi itu lebih banyak sekarang ke gini, yang ada orang jalan-jalan gitu, misalnya fasilitasnya apa aja gitu, dan lebih tertarik dengan video sih viewers di Instagram itu. Soalnya udah tak coba juga sih, dibandingkan foto sama video itu lebih banyak yang ngelihat ke video. Udah tak coba pakai Instagram Ads itu, sampai ribuan orang yang nge-view video itu sama nge-like itu lebih banyak juga. Jadi kan interestnya lebih banyak ke video. Oke, Bli. Poin-poin yang bagus banget sih sebenarnya itu. Jadi yang pertama, aku nggak tahu sih Bali itu gimana. Mungkin orang-orang kalau ke Bali kan masih tertarik melihat penginapan-penginapan ya. Nah, sementara kalau Nusa Penida tujuan utamanya lebih ke jalan-jalan. Nah, mungkin poin ini bisa kita gunakan untuk kita analisis. Oh, kalau tujuannya jalan-jalan, benar yang mungkin dibilang sama Bu Dega, ya promosikan jalan-jalan, promosikan pengalaman jalan-jalan gitu, jangan promosikan tentang penginapannya aja, karena mungkin kalau promosikan penginapan di Nusa Penida, orang-orang mikirnya gini, mending nginap di Bali. Sedangkan kalau misalnya promosi jalan-jalan, orang-orang motivasinya mungkin lebih tinggi gitu. Dan poin yang kedua, gunakan promosinya lewat video dibandingkan foto, karena lebih interaktif gitu ya, Bli, yang lebih banyak ditonton gitu ya, Bli. Oke. Ya. Terima kasih Bli untuk ini masukannya. Selanjutnya mau tanya Bli, pernah dengar tentang online hosting nggak Bli? Jadi kan selama pandemi COVID-19 ini kan kita melakukan online hosting, di mana tim reservasi kami itu
melayani tamunya di Dega, The Box itu pakai video call dan ngechat lewat WhatsApp tamu-tamunya. Mulai dari pemesanan, check-in, check-out, sampai meminta review dari tamu. Sedangkan kalau masa normal kan, itu tim Bukit Pista datang melayani tamu secara langsung gitu. Nah, menurut Bli, kalau untuk online hosting seperti ini, apakah ada masalah selama ini di bulan April sampai Juni atau mungkin bulan-bulan sebelumnya? Kalau untuk komunikasi secara online sih, selama itu maksudnya jelas penyampaiannya sih nggak masalah. Misalnya kalau untuk misalnya ke tamu itu kan kita jelas, misalnya mereka butuh apa, butuh tiket misalnya, butuh penginapan atau butuh tour gitu kan, jelas kita penyampaian dan penerimaannya gitu kan nggak masalah sih sebenarnya kalau online. Kalau untuk inspeksi kan memang harus lihat langsung gitu, soalnya apa yang kita lihat di depan itu kan kadang kita susah untuk menerjemahkan ke kalimat gitu. Dan juga gini, misalnya persepsi bersih untuk saya sama Mbak itu kan beda juga kan ya. Bersih kalau saya misalnya cuma kalau udah mengkilap itu misalnya bersih saya bilang kan. Kalau Mbak kan beda lagi persepsi bersihnya gitu. Terus rapi juga kan beda juga gitu. Itu yang ini paling itu sih kalau inspeksi aja. Kalau misalnya komunikasi kebutuhan tamu atau tamunya minta apa gitu kan bisa online gitu. Ya benar. Nggak masalah. Oke, Bli. Ya, saya setuju juga sih kalau inspeksi itu memang lebih baik dilakukan secara offline. Karena misalnya kalau kita nyium bau ruangan properti, itu ada baunya atau nggak bisa lewat video call ya, Bli. Oke, Bli. Ya. Jadi kalau untuk online hostingnya selama ini memuaskan atau enggak, Bli? Memuaskan. Oke. Siap, Bli. Terima kasih, Bli. Kemudian mungkin ini yang terakhir, Bli Dega join Facebook group community nggak, Bli? Kayak gimana itu? Bukit Pista Facebook group Bukit Pista Community. Oh, belum kayaknya. Oh, belum ya, Bli. Oh, nanti saya undang ya, Bli, nama Facebooknya nanti saya tanyakan lewat WhatsApp. Oh ya. Oke, Bli. Nah, mau tanya ini sih, Bli. Tadi kan Bli kasih tahu, bolehlah sharing-sharing standar kualitas properti menurut Bukit Pista itu bagaimana. Mungkin bisa kami upload nanti di Facebook group. Nah, selain konten seperti itu, konten Facebook group seperti apa yang Bli Dega butuhkan, yang mungkin juga dibutuhkan partner lain, Bli? Kalau konten sih yang perlu menurut kami itu emang sih cara perawatan, cara menyambut tamu itu juga penting sih. Kalau misalnya tamu lokal kan kita bisa lugas gitu bicara, misalnya bisa kita ajak bicara gitulah dengan bahasa kita sendiri. Kalau misalnya tamu bule kan kita agak gimana ya, soalnya di bahasa Inggris kan juga banyak tatanan bahasa juga kan. Misalnya tatanan bahasa formal gitu, atau bisa juga tatanan bahasa yang santai gitu kan. Supaya kita bisa memilih, misalnya tamunya agak formal gitu kan, kita pakai bahasa yang formal juga. Kalau misalnya tamunya santai gitu kan, kita bisa juga pakai bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa Inggris sehari-hari gitu. Kalau misalnya Bukit Pista bisa ngupload contoh-contoh percakapan atau cara-cara menyapa tamu atau menyambut tamu gitu, menurut saya bagus juga sih. Oke, Bli. Ya, dicatat, Bli. Sebenarnya masukannya Bli ini sebenarnya diberikan juga sih oleh partner-partner lain, dan sekarang kita merencanakan bikin partner guidebook. Jadi buku panduan tapi bentuknya e-book gitu, soft file. Jadi bisa dilihat diakses lewat internet lah gitu. Nah, rencana kami tuh masih
seperti ini Bli, bagaimana meningkatkan kualitas properti. Nah, itu misalnya cara merawat kolam, nanti kami nggak tulis bagaimana cara-caranya, tapi kami letakkan link video YouTube misalnya. Jadi ketika diklik link itu, dia langsung ke YouTube untuk kolam, atau dia pengen cari tentang bagaimana cara membersihkan apa sih pegangan shower ya Bli, mungkin seperti itu. Nah, kami nggak akan tulis poin-poinnya dalam bentuk tulisan, tapi link video juga, jadi Bli bisa lihat. Dan cara menyambut tamu, ini masukan sih buat kami untuk guidebooknya nanti. Nah, terkait rencana kami ini, apakah ada masukan lain Bli untuk guidebook yang ingin kami buatkan ini untuk partner? Kalau yang kritikal sih cuma itu aja, palingan bahasa, terus sama cara membersihkan atau merawat properti itu memang sih lebih bagus ke video, jadinya kita lebih tahu bisa ngelihat gitu cara-caranya, terus apa yang dipakai, praktiknya kayak gimana. Gitu. Kalau misalnya untuk bahasa sih bagusnya emang ke tulisan sih, kayak e-book itu bagus juga. Oke. Itu saja. Itu aja Bli, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari yang apakah kira-kira ada masukan lain dari Bli Dega untuk Bukit Vista? Sementara sih itu aja sih, udah udah tak sampein juga. Ya, Bli. Pasti kita catat poin-poin dari Bli, dan nanti Tiang akan follow up, koordinasi dengan tim Bukit Vista untuk memberikan update ke Bli. Oke, kalau dari Kevin sama Mikael ada lagi nggak yang mau disampaikan sama Bli Dega? Kalau dari Mikael? Untuk sekarang sih kayak cukup dulu, belum ada. Dari Kevin? Kayaknya cuma terima kasih untuk Bli Dega untuk saran-sarannya, karena ini juga pertama kalinya kami dari tim bisnis untuk ngomong langsung ke owner ya gitu. Iya. Kayak ketemu gini langsung tanya-tanya itu. Jadi kasih juga Bli untuk ini saran-saran dan insight-nya. Oke. Kevin dan Mikael ini magang kan ya di Bukit Vista? Iya betul. Iya Bli, jadi Kevin dan Mikael ini magang di Bukit Vista, dan ini termasuk media belajar lah untuk Kevin dan Mikael, dan juga pastinya untuk saya dan juga untuk Asa. Asa, ada pertanyaan nggak untuk Bli Dega? Mungkin sapa dulu nih Blinya. Halo Asa? Oh aman. Oke, siap. Oh, lagi di kampus ngurus sesuatu Bli. Ya, Asa kirim salam ya Bli untuk Bli Dega. Iya, salam balik. Oke Bli, mungkin itu saja Bli untuk community sharing session sama Bli Dega. Terima kasih banyak buat waktunya. Untuk Mikael dan Kevin juga terima kasih sudah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Bli Dega gitu, sharing-sharing sama Bli. Nanti untuk update-nya akan aku kasih nanti ya Bli kalau sudah ada update dari tim Bukit Vista seperti itu. Ya. Itu saja Bli, terima kasih banyak dan selamat beristirahat ya Bli. Ya, terima kasih juga. Sehat-sehat Bli. Mari.